Ini adalah harapan kami terhadap adik-adik setelah kalian mengikuti perkuliahan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah topik-topik yang akan dibahas selama 2 kali pertemuan dengan saya. Jadi, karena waktu kita yang terbatas, karena jadwal UAS dimajukan, jadi terpaksa kita harus kuliah 2 kali dengan gabung satu stambuk. Jadi 2 kali pertemuan langsung satu stambuk. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan jadwal kalian yang padat serta jadwal saya yang padat. Jadi kita 2 kali pertemuan yang harusnya 4 kelas, jadi digabung menjadi 1 kelas. Saya harap perkuliahan ini tetap berjalan efektif dan kalian dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Walaupun kita dalam satu Zoom sekitar 200 lebih orang, jadi sudah seperti webinar kalau saya rasa. Nah, ini topik-topik yang akan dibahas. Jadi selain yang disampaikan di materi perkuliahan, kalian juga bisa menambah pemahaman kalian melalui artikel, buku, atau yang lainnya yang bisa kalian dapat melalui internet. Kemudian dari praktikum yang sudah selesai, bisa untuk menambah pemahaman kalian. Jadi ini tidak banyak yang akan kita bahas, topiknya karena hanya 2 kali pertemuan, jadi tidak banyak yang bisa dibahas, jadi hanya prinsip-prinsip umum dan secara garis besar tentang identifikasi senyawa-senyawa obat yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Jadi di sini khususnya sebenarnya tidak hanya senyawa obat ya. Jadi tepatnya senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur yang berkaitan di bidang farmasi. Jadi tidak hanya senyawa obat, bisa itu merupakan bahan tambahan obat, bisa bahan pengawet, makanan, bisa zat-zat yang berbahaya yang ada di makanan, bisa komponen-komponen yang ada di dalam penyusun tubuh kita, tubuh manusia. Lalu setelah kemudian topik yang berikutnya adalah identifikasi dan analisis senyawa yang unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur di bidang farmasi. Jadi ini nanti lebih mirip ke praktikum. Jadi sebenarnya kalian sudah dapat praktikumnya dulu baru teori. Jadi sebenarnya sudah gampang untuk memahaminya tentang identifikasi dan analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi analisis kualitatif senyawa-senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Ini tugas kelompok, sistemnya sama seperti perkuliahan kimia organik. Kemarin saya sudah infokan ke Komting kelas A untuk disampaikan ke kalian semua. Ini tugas kelompoknya sama, kalian cari, kalau untuk ini kalian cari satu jurnal yang berkaitan dengan analisis kualitatif senyawa-senyawa yang mengandung unsur CHO, NS. Seperti itu. Jadi satu kelompok, berhubung waktu kita yang terbatas, kemarin saya katakan kepada Komting kelas A, itu satu kelompok peserta anggotanya cukup sekitar 9-10 orang saja. Kemudian yang kalian buat dalam bentuk PowerPoint itu hanya resumenya saja, isi dari jurnal. Saya mengapresiasi tugas poinnya sangat lengkap, tapi jadi secara keseluruhan. Jadi untuk ini karena karena mata kuliah ini lebih terbatas lagi waktunya, jadi saya harapkan yang dimasukkan ke PowerPoint itu yang inti-inti dari isi jurnal saja, dan nanti presentasi kelompoknya waktunya tidak lebih dari 10 menit saya harapkan. Seperti itu. Baik, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai tugasnya, untuk tugasnya jelas. Besok kita pertemuan keduanya, kemarin saya dapat info dari Komting kelas A, itu hari Sabtu jam 3 sore.
Jadi itu nanti di situ mungkin kita akan presentasi tugas kelompok. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Lalu ini adalah, jadi sebelum kita masuk ke topik intinya, ke materi intinya, ada baiknya kita tahu kenapa kita perlu mempelajari analisis senyawa yang mengandung unsur NS. Jadi kalian nantinya sebagai seorang calon apoteker, seorang farmasis itu kenapa kalian perlu mempelajari ini? Karena nanti kalian mungkin akan terjun di dunia kerja dan prinsip-prinsip dasar ini nanti akan perlu kalian gunakan ketika kalian sudah bekerja. Jadi kenapa perlu mempelajari ini? Karena sebagian besar senyawa-senyawa yang ada di bidang farmasi, misalnya obat, bahan tambahan obat, bahan pangan, ataupun bahan tambahan pangan, maupun senyawa penyusun tubuh manusia itu mengandung unsur CHON dan S. Jadi karena alasan inilah, maka kalian sebagai seorang calon apoteker atau farmasis perlu untuk mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis senyawa-senyawa tersebut. Jadi jadi nanti apoteker itu kan lapangan kerjanya banyak, bisa di industri farmasi, bisa di PBF, pedagang besar farmasi, bisa di rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, maupun di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan itu bisa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, bisa di kesehatan, bisa mungkin kalian sebagai tenaga pengajar, kemudian beberapa instansi-instansi lain yang membutuhkan apoteker. Jadi ini perlu kalian gunakan sebagai dasar kalian nanti terjun di dunia kerja. Misalnya nanti kalaupun kalian kerja di industri farmasi, mungkin ini biasanya apoteker nanti yang ditempatkan di bagian quality assurance, yaitu maupun di quality control. Jadi kalau nanti penempatannya di quality assurance, di manajemen mutu, pemastian mutu, itu kalian tugasnya menganalisis. Jadi kalian harus tahu secara prinsip bagaimana menganalisis atau mengidentifikasi suatu senyawa. Nah, itu nanti tugasnya salah satunya adalah mengidentifikasi bahan baku obat yang masuk ke industri tersebut. Benar atau tidak, itu adalah senyawa yang kita inginkan. Jadi ini bisa kalian gunakan sebagai dasar. Secara umum, analisis dan identifikasi senyawa secara kualitatif itu sama ya, mulai dari unsur yang mengandung CHO, CHON, dan CHONS, maupun yang logam-logam. Secara umum, prinsipnya sama. Jadi makanya kalian perlu untuk mempelajarinya. Tidak hanya itu saja, kalaupun kalian nanti terjun di rumah sakit, di puskesmas atau klinik, mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, kalian perlu melakukan analisis senyawa secara kualitatif. Karena mungkin ada kesalahan atau ada aduan dari masyarakat yang mengatakan obat kalian palsu, nah kalian mungkin bisa melakukan identifikasi secara kualitatif atau berkonsultasi dengan apoteker di industri farmasi atau di bagian laboratorium yang lain. Seperti itu. Kemudian kalau di Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah pasti ya, karena mereka sebagai polisi, istilahnya polisi di bidang obat, di bidang farmasi dan bahan makanan, perlu karena nanti mereka bisa melakukan pemeriksaan terhadap aduan-aduan masyarakat terkait obat-obat palsu atau bahan-bahan berbahaya yang ada di obat, di kosmetik maupun di bahan lainnya, seperti itu. Jadi
dimanapun nanti kalian terjun, dasar-dasar yang kalian dapat selama perkuliahan di sarjana farmasi ini perlu untuk kalian karena itu adalah pedoman ketika kalian di dunia kerja. Jadi prinsip dasarnya kalian tetap harus tahu seperti itu. Jadi ini adalah alasannya. Jadi saya harap setelah kalian tahu kenapa penting mempelajari ini, kalian menjadi benar-benar memahami, benar-benar semangat untuk belajar di program studi sarjana farmasi ini, khususnya untuk topik analisis senyawa yang mengandung unsur C, H, O, N, dan S. Ini saya mengulang sedikit, mungkin ini sudah disampaikan di awal sekali pertemuan, atau mungkin di tiap pertemuan ketika pergantian dosen akan diulang mengenai definisi dari kimia farmasi kualitatif. Jadi kimia farmasi kualitatif itu adalah bagian dari kimia farmasi. Nah, kimia farmasi itu adalah bagian dari ilmu kimia. Jadi ini adalah salah satu cabang kimia farmasi. Apa itu kimia farmasi? Kimia farmasi merupakan suatu disiplin ilmu gabungan kimia dan farmasi yang terlibat dalam desain, isolasi sintesis, analisis, identifikasi, pengembangan bahan-bahan alam dan sintetis yang digunakan sebagai obat-obat farmasetika yang dapat digunakan untuk terapi. Kimia farmasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan obat maupun obat jadi. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kimia farmasi adalah gabungan atau dia cabang dari ilmu kimia, adalah gabungan dari ilmu kimia dan ilmu farmasi. Jadi dia adalah gabungan dari ilmu kimia dan farmasi. Yang terlibat dalam desain isolasi sintesis ini nanti kalian akan lebih khusus lagi nanti dibahas di kimia organik dan sintesis obat. Jadi desain, isolasi, sintesis, pengembangan bahan alam dan sintesis ini nanti lebih dibahas saat kalian kuliah sintesis obat. Kalau kimia organik kemarin mata kuliah yang satu lagi yang dengan saya itu kimia organik itu adalah pengantar nanti kalian untuk melakukan desain, isolasi, sintesis dan pengembangan bahan alam dan sintesis untuk obat. Seperti itu. Jadi kalau di kimia farmasi kualitatif maupun nanti kuantitatif itu kita lebih akan membahas tentang analisis dan identifikasi bahan obat maupun obat jadi maupun bahan tambahan obat. Nah, jadi untuk hari ini kita fokus ke analisis dan identifikasi, khusus secara kualitatif ya. Jadi kalau ini kita kimia farmasinya kita ambil yang ini saja, analisis dan identifikasi. Kalau sintesis dan pengembangan bahan-bahan alam ini nanti untuk saat kalian belajar di sintesis obat. Kemudian kita ada kimia farmasi, ada analisis kualitatif. Jadi kimia farmasi kualitatif ini adalah gabungan dari dua kata ini, kimia farmasi dan analisis kualitatif. Kemudian apa itu analisis kualitatif? Analisis kualitatif merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Dengan kata lain, analisis kualitatif berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel. Nah, jadi kalau analisis kualitatif kita hanya untuk mengetahui ada atau tidak ada suatu analit. Jadi ada atau tidak ada saja yang kita uji dalam suatu sampel. Jadi misalnya ada tidak obat tersebut di dalam sampel yang kita uji atau ada tidaknya bahan yang sedang kita uji. Jadi dia tidak
mengukur. Jadi dia hanya memastikan ada. Jadi kimia farmasi kualitatif adalah gabungan ilmu kimia dan farmasi yang berkaitan dengan cara ada atau tidaknya suatu analit yang dituju dalam suatu sampel. Itu adalah pengertian secara umum dari kimia farmasi kualitatif. Nah, ini analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan senyawa obat, meliputi semua pengetahuan tentang analisis yang hingga kini telah dikenal. Jadi sekarang sudah banyak dikenal tentang analisis kualitatif, karena sudah banyak digunakan tidak hanya di bidang farmasi, di bidang-bidang lain pun sering digunakan istilah analisis kualitatif. Dalam melakukan analisis, kita mempergunakan sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimianya. Jadi, yang kita lakukan saat kita menganalisis itu adalah sifat-sifat zat atau bahan-bahan, atau sifat-sifat fisik maupun sifat kimianya. Nah, jadi sebelum kita melakukan analisis, kita harus mengetahui sifat-sifat dari suatu zat atau bahan, baik sifat fisik maupun kimianya. Jadi harus kita tahu terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan membaca literatur. Bisa dari farmakope, bisa dari Merck ataupun lainnya. Kalau misalnya nanti di industri farmasi, itu nanti tiap bahan itu punya MSDS istilahnya. Zat itu masing-masingnya sudah ada deskripsinya, sudah ada ciri-cirinya yang di dalam bentuk satu lembar seperti itu, atau dari speknya, spesifikasi itu didapat. Itu sebenarnya disusun berdasarkan yang ada di farmakope atau berdasarkan analisis dari senyawa bahan bakunya. Jadi nanti kita saat melakukan analisis itu berpedoman pada CMSDS atau dari spek tersebut. Jadi nanti sifat-sifatnya itu apa, misalnya warnanya, baunya, itu kita berdasarkan, yang kita tentukan itu berdasarkan MSDS atau spek. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Teknik analisis obat secara kualitatif didasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Karena terkadang suatu obat dengan struktur kimia yang sama mempunyai efek farmakologi atau daya terapeutis yang jauh berbeda. Nah, ya, teknis analisis obat ini yang kita lakukan itu berdasarkan struktur kimianya, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Karenanya kan mana terbagi atas beberapa, itu berdasarkan struktur. Jadi yang pertama analisis CHO, itu struktur karena dalam strukturnya hanya ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian dibagi lagi ada analisis unsur obat yang mengandung CHON, karena di dalam struktur kimianya hanya ada unsur C, HO, dan N. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa yang mengandung unsur C, HO, N, dan S. Nah, itu kita kenapa dibagi, kita menganalisis obat secara kualitatif itu tergantung dari struktur kimianya. Karena struktur kimia yang sama biasanya akan memberikan hasil identifikasi atau analisis yang sama. Jadi mulai dari awalnya dari gugus fungsi, jadi jika obat itu memiliki gugus fungsi yang sama, kemungkinan nanti secara teknik analisisnya dan hasilnya juga akan sama. Nanti akan memberikan hasil yang berbeda itu di identifikasi khusus, yaitu ada bagian-bagian tertentu yang tidak dimiliki oleh senyawa satu sama lain. Jadi ada satu atau dua sifat khususnya. Tapi secara umum, jika unsur penyusun senyawanya sama dalam struktur kimianya, maka otomatis untuk identifikasi golongan atau identifikasi secara umum itu akan caranya sama dan hasilnya juga akan sama. Seperti itu. Jadi kita tidak membaginya berdasarkan efek farmakologi, tapi kita menganalisis itu berdasarkan struktur kimia. Makanya pembagiannya pun di praktikum dan di teori itu berdasarkan unsur penyusun dari senyawa obat tersebut di dalam struktur kimianya. Ini analisis kualitatif itu terbagi menjadi dua, ada yang modern dan ada yang konvensional. Nah, sekarang sudah lebih banyak digunakan yang modern. Namun ini analisis kualitatif modern ini tidak selamanya bisa kita lakukan, khususnya
kita yang di perguruan tinggi, di praktikum karena terbatasnya alat-alat kita, jadi tidak semua bisa kita gunakan dengan menggunakan instrumen. Jadi masih lebih banyak yang kita gunakan secara konvensional. Nanti pun kalau kan terjun di dunia kerja juga tidak seluruhnya identifikasi itu menggunakan instrumen karena pengerjaannya, preparasi sampelnya lebih lama waktunya, kemudian alat-alatnya terbatas, tidak semua. Dan jadi lebih memang sering kalau kualitatif cara konvensional ini sifatnya lebih cepat hasilnya. Untuk identifikasi awal biasanya kita menggunakan analisis kualitatif secara konvensional. Nah, nanti untuk memastikannya lagi lebih lanjut baru kita gunakan instrumen-instrumen seperti spektrofotometri UV visible, spektrofotometri infrared, spektrofotometri massa, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, atau high performance lithography atau HPLC, kromatografi gas yang dapat memberikan hasil yang valid. Nah, jadi biasanya itu tadi ada dua ya. Nah, untuk identifikasi awal biasanya kita menggunakan analisis kualitatif konvensional. Ini berdasarkan sifat-sifat kimia dari suatu senyawa. Biasanya kita lakukan itu adalah reaksi warna atau melihat secara organoleptis. Nah, untuk kelanjutannya, untuk memastikannya agar datanya lebih valid, baru kita gunakan instrumen. Seperti itu. Ini kita lanjutkan. Ini metode identifikasi obat secara konvensional dapat dilakukan. Pertama, uji pendahuluan. Apa saja yang termasuk uji pendahuluan ini? Yang termasuk uji pendahuluan ini adalah yaitu penyanderaan atau penginderaan, atau yang lebih sering kita kenal dengan tes organoleptik, yaitu mengidentifikasi fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Jadi dari sini kita mengidentifikasinya berdasarkan warna, berdasarkan bentuk. Yang pertama, bentuknya apakah dia serbuk, apakah dia padat, apakah dia cair, suspensi, atau bentuknya sudah sediaan jadi, apakah dia sirup, tablet, kapsul, maupun yang lainnya. Kemudian dari warna, bagaimana warnanya, warna biru, kuning, merah, atau bening, tidak ada warna, atau keruh, seperti itu. Kemudian baunya, bagaimana baunya, apakah ada bau khas, misalnya baunya seperti bau mentol, atau baunya seperti telur busuk, dan sebagainya. Kemudian rasa dari si obat tersebut. Ada rasa mungkin dia memberikan rasa kebas pada lidah atau anestesi, ada rasanya pahit, ada yang manis, ada yang asin, seperti itu. Kita, jadi indera pengecap, indera penciuman, dan indera perasa, seperti itu. Kemudian penentuan sifat-sifat fisika, seperti kelarutan, titik lebur, dan titik didih. Nah, ini kelarutan. Dia misalnya larutnya dalam apa? Larutnya dalam air, dalam etanol, dalam aseton, dalam kloroform, atau dalam air panas, dan sebagainya. Kemudian penentuan titik lebur ini menggunakan alat titik didih juga. Titik didih ini mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita didihkan, terus kita ukur dengan termometer seperti itu. Tapi di praktikum kita karena alatnya terbatas, jadi yang biasa kita lakukan hanya uji kelarutan saja. Kemudian pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman. Ini juga biasanya kita menggunakan alat. Jadi kalau di praktikum karena alat kita terbatas tidak kita lakukan. Kemudian penentuan obat ini biasanya uji pendahuluan ini kita tentukan apa komponen, ada zat aktifnya, kemudian pembawanya terdiri dari apa saja, seperti itu. Kemudian setelah uji pendahuluan, yang kita lakukan adalah penentuan gugus fungsi yang khas atau uji golongan. Nah, ini tadi yang saya katakan, untuk uji golongan ini hampir semua senyawa, jika strukturnya secara kimia, maka uji penggolongannya juga akan sama. Secara umum itu akan sama. Jadi untuk CHONS ini
Nanti uji penggolongannya itu adalah merupakan penggabungan dari uji penggolongan senyawa yang mengandung CHO, CHON, ditambah dengan uji penggolongan senyawa yang mengandung unsur S. Jadi ini yang terakhir ini adalah sebenarnya penggabungan dari yang sudah dijelaskan oleh Prof. Muklisam di 4 kali pertemuan sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Nah, ini yang ketiga ini adalah dikatakan identifikasi khusus. Jadi, senyawa yang satu dengan yang lainnya itu akan memiliki reaksi-reaksi berbeda dengan reaksi tertentu. Hasilnya akan berbeda. Kemudian yang paling spesifik lagi adalah bentuk kristal menggunakan mikroskop. Jadi, tiap senyawa itu memiliki bentuk kristal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi, disinilah nanti pembeda, penentu jenis senyawa tersebut. Ini adalah pembedanya di sini. Yang paling ini yang kita katakan reaksi identifikasi khusus. Ini dia di sini. Di sini adalah pembedanya. Kalau di sini, kalau gugus fungsinya masih sama, maka hasil reaksinya juga masih akan sama. Oke, sebelum masuk ke inti dari materi, saya ingin kalian buka link ini dulu. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang senyawa yang mengandung unsur CHO, N, dan S. Jadi mulai dari pengertian dan mungkin contoh-contoh senyawa yang kalian tahu. Tuliskan saja apa yang kalian tahu di sini, di pada ini. Silahkan buka linknya. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengisi link tersebut. Tuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang senyawa-senyawa yang mengandung unsur CHONS, baik itu secara analisis, mungkin contohnya atau hal lainnya yang pernah kalian ketahui. Karena kita tidak sempat mengadakan kuis, jadi nanti yang kalian tuliskan di sini itu akan saya jadikan nilai pengganti kuis. Jadi kalau bisa tulis dengan kata-kata kalian sendiri, jangan caplok dari Google.
Sudah semua masuk ke linknya? Belum, Bu. Sudah masuk semua? Belum, Bu.
Ini Nahda, nggak kelihatan wajahnya. Nahda. Febrika ada orangnya? Iya, Bu. Ada. Di saya soalnya hitam. Jaringan saya kayaknya, Bu. Macet-macet. Oke. Melisa Handayani ada? Ya, Bu. Anissa Nur Hidayah? Hadir, Bu. Astriana? Hadir, Bu. Syarifah? Oke, baik. Udah diisi semua? Udah semuanya mengisi? Oke, baik. Udah 10 menit lebih ya. Kita lanjutkan aja ke materi. Maaf, Bu. Jaringan saya kurang stabil. Oke, ini yang belum selesai mengisi di Padlet, boleh dilanjutkan. Ini nanti kalau tadi saya melihat secara sekilas, ada yang memberi contoh prokain. Prokain itu senyawa CHON ya, bukan termasuk CHONS. Nah, baik, kita lanjut saja ke materinya. Ini senyawa-senyawa yang mengandung unsur CHO, N, dan S. Itu apa saja?
Senyawa-senyawa yang mengandung unsur es dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Jadi ada senyawa tiol dan disulfan. Ini biasanya bahan-bahan untuk digunakan untuk mensintesis obat. Kemudian senyawa tioeter, senyawa sulfon, derivat asam sulfonat, sulfonyl urea, dan senyawa hidroksiklik. Jadi ini ada 6 golongan. Jadi mungkin nanti tugas kalian, tugas kelompoknya bisa kalian ambil dari contoh-contoh dari ini. Misalnya senyawa hidroksiklik, misalnya senyawa obatnya apa, sulfonyl urea misalnya apa, seperti itu. Nah, ini saya tidak menjelaskan mendetail contoh-contohnya, karena kita langsung saja ke contoh-contoh obatnya. Yang paling banyak itu nanti di derivat asam sulfonat atau di senyawa sulfonat, turunan-turunan sulfur. Ini adalah yang paling banyak senyawa-senyawa obat yang mengandung unsur es ya. Jadi kalau yang CHON dengan prokmukoisam itu umumnya adalah alkaloid yang paling banyak. Kalau di CHONS ini yang paling mendominasi itu nanti adalah turunan-turunan sulfur. Ada dia yang sifatnya sebagai antibakteri, ada yang ada yang kegunaannya itu untuk obat-obat diuretik. Tapi umumnya turunan-turunan sulfa itu adalah sebagai antibiotik. Jadi nanti saat kalian presentasi kelompok boleh ditambahkan misalnya senyawa obatnya apa, terus aktivitas farmakologinya apa, khasiatnya sebagai apa, seperti itu. Ini sedikit penjelasan tentang tiol. Tiol itu punya gugus fungsi hidroksil. Gugus fungsi hidroksilnya itu digantikan dengan gugus SH. Makanya dia dikatakan tiol. Jadi dia biasanya dia hidroksil. Misalnya dia adalah seringnya disebut sebagai analog dari alkohol, karena itu gugus O-nya digantikan dengan sulfur. Umumnya dia dikenal dengan nama merkaptan. Nah, tiol ini memiliki nilai pKa sekitar 10 dan dia lebih asam dibanding alkohol. Memiliki bau yang khas karena mengandung sulfur atau belerang. Jadi umumnya nanti senyawa-senyawa unsur CHONS ini nanti memberikan reaksi positif jika kita identifikasi kandungan dari esnya, misalnya baunya yang khas. Nah, kalian di analisis kation kan udah ada menganalisis sulfat. Nah, umumnya nanti reaksi sulfat dia bisa terjadi, tapi kita harus mendestruksi dulu senyawa-senyawanya. Misalnya dengan melakukan pemanasan atau dengan penambahan asam-asam kuat. Tapi kalau kita reaksikan secara langsung untuk identifikasi sulfat, biasanya belum tentu terjadi. Jadi kita destruksi dulu, kita pisahkan dulu si S-nya dari senyawa yang lainnya, baru kita identifikasi. Kemudian sedikit penjelasan tentang tioeter. Tioeter disebut juga sulfida atau dialil sulfida. Dia baunya seperti bawang putih. Nah, ini berbau yang khas, baunya seperti. Nah, ini beberapa senyawa farmasi atau lebih tepatnya senyawa obat yang mempunyai unsur C, HO, dan S. Ini contohnya adalah ampicillin dan amoxicillin. Ada yang tahu perbedaan ampicillin dan amoxicillin nanti di reaksi identifikasinya? Ini nanti saat membedakannya, secara umum nanti reaksinya ini adalah sama antara ampicillin dan amoxicillin. Nanti bedanya itu di reaksi kromatoprat. Dengan asam kromatoprat ini hasil reaksi warna yang diberikan adalah antara ampicillin dan amoxicillin ini adalah berbeda antara keduanya. Kemudian ada thiamphenicol.
Jadi tiamphenicol ini adalah derivat dari chloramphenicol. Jadi tiamphenicol punya unsur S, makanya dia dikatakan tiamphenicol. Nah, ampicillin, amoxicillin ini merupakan antibiotik yang sifatnya antibakteri ya. Secara farmakologi dia kegunaannya itu sebagai antibakteri. Kemudian ada antalgin. Antalgin juga mengandung unsur S. Antalgin ini adalah golongan NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi dia bisa secara umum kegunaannya itu yang lebih dominan adalah sebagai analgetik atau penghilang rasa sakit. Ini adalah indikasi dari si antalgin. Kemudian ada turunan-turunan sulfa, yaitu ada sulfacetamid, sulfadimidin, sulfadiazin, sulfaguanidin, sulfameragin, sulfasomidin, sulfanilamid, sulfatiazol, sulfametoxazol. Seperti yang tadi saya katakan, pada unsur senyawa CHONS ini yang mendominasi adalah turunan sulfa. Ini nanti yang paling banyak, turunan sulfa. Nah, turunan sulfa ini karena memang strukturnya secara umum hampir sama, maka nanti di reaksi identifikasinya umumnya adalah hampir sama. Hanya beda-beda sedikit. Biasanya karena semua reaksinya sama, kita seringnya membedakannya itu berdasarkan reaksi kristal asupan airnya atau reaksi kristal efek kompleks, karena masing-masing akan memberikan kristal-kristal yang spesifik dan bentuk-bentuknya itu sangat masing-masing kristalnya. Seperti itu. Nah, sampai saat ini turunan sulfa yang masih sering digunakan itu adalah sulfametoxazol sebagai antibakteri. Yang masih sering kita gunakan adalah sulfametoxazol. Jadi ini adalah yang paling mendominasi nanti, dan membedakannya antar mereka ini biasanya kita lebih memungkinkan, lebih bisa untuk memastikannya itu di reaksi kristal asupan airnya. Kemudian ada chlorpromazine HCl, prometazine HCl, methhydrolin napadisylat. Ini yang ketiga ini, indikasinya adalah sebagai antihistamin atau anti alergi. Jadi yang ketiga ini chlorpromazine, prometazine, methhydrolin napadisylat. Nah, ini yang dua ini nanti selain dia memberikan hasil positif dengan reaksi sulfur, dia juga nanti akan positif dengan Beilstein. Kita gunakan kawat Beilstein, dia juga akan memberikan reaksi yang positif. Nah, ini yang ketiga ini, efek farmakologinya adalah sebagai antihistamin atau anti alergi. Yang sering kita gunakan ini masih sangat sering digunakan. Chlorpromazine, prometazine, dan methhydrolin. Kemudian ada tiamin HCl atau vitamin B1. Ini adalah satu-satunya vitamin kelompok senyawa CHONS karena dia punya gugus sulfur. Nah, biasanya tandanya senyawa yang punya gugus S itu ada kata-kata tia atau tiol. Umumnya beberapa seperti itu, tapi tidak semua. Seperti chlorpromazine, prometazine, methhydrolin itu tidak ada. Itu adalah contohnya. Kemudian ada lagi antibiotik yang punya unsur CHONS, tapi dia bisa di dua kelompoknya. Jika dia tidak dalam bentuk garamnya, dia masuk ke golongan CHON. Itu contohnya streptomycin. Kalau dia tidak dalam bentuk garam, tidak dalam bentuk streptomycin sulfat, dia itu kalau streptomycin saja, dia itu masuknya di senyawa CHON. Namun ketika dia dalam bentuk garamnya, streptomycin sulfat, dia kita kelompokkan ke dalam senyawa yang mengandung unsur CHONS. Nah, ini masih banyak lagi ya senyawa-senyawa yang mempunyai unsur CHONS. Ini hanya beberapa.
dan yang umum digunakan dan yang kita praktikumkan ini adalah senyawa-senyawanya seperti itu dah. Tapi yang paling banyak adalah turunan sulfa. Ini kita lanjutkan. Sulfa di kelompok senyawa CHONS ini salah satunya tadi adalah kelompok sulfonamida. Nah, bagaimana cara pemeriksaan sulfonamida? Cara pemeriksaannya dilakukan dengan menguji larutan klorida dengan batang korek api. Keberadaan senyawa sulfonamida dalam asam klorida akan mengubah batang korek api menjadi berwarna jingga. Nah, secara umum, senyawa-senyawa yang mengandung unsur CHONS itu kan kita katakan sulfonamida karena adanya gugus sulfon yang terikat pada amida. Makanya dikatakan sulfonamida. Nah, secara umum jika kita lakukan identifikasi dengan batang korek api, dia akan menghasilkan warna jingga. Hampir seluruhnya senyawa CHONS karena dia mengandung cincin sulfonamida, dia akan memberikan reaksi positif dengan batang korek api, yaitu warnanya akan berubah menjadi jingga. Seperti itu. Tapi ada juga nanti beberapa senyawa yang mungkin reaksinya menyimpang. Dia tidak memberikan uji positif terhadap batang korek api. Tapi sebagian besar, hampir 90%, itu semua senyawa atau unsur yang mengandung CHONS itu akan positif jika kita reaksikan dengan menggunakan batang korek api. Jadi caranya nanti sebelum dimasukkan dalam sampel, biasa kita teteskan sampel dalam spot plate, kemudian batang korek apinya kita celupkan ke dalam asam klorida. Nah, setelah kita celupkan, kita keringkan sebentar batang korek apinya, kemudian kita celupkan dia ke dalam sampel. Nah, nanti batang korek apinya itu akan menjadi warna jingga. Nah, ingat batang korek api yang direaksikan bukan ujung pentol yang hitam, bagian batangnya yang warna putih, yang tidak ada pentol hitamnya seperti itu. Jadi sederhana untuk mengidentifikasinya. Jadi kalaupun kalian di rumah, misalnya punya HCl, itu bisa kalian lakukan. Kita masuk ke contohnya, contoh senyawa obatnya. Ini yang pertama ada ampicillin. Ampicillin, nanti dia mirip dengan amoxicillin ya. Ini struktur dari ampicillin. Lihat ada unsur S di sini. Penyusunnya ada C, karbon. Di sini pasti karbon. Kemudian ada O, ada hidrogen, ada nitrogen, dan ada S. Dari strukturnya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin melakukan reaksi identifikasi atau analisis kualitatif senyawa, itu kita sudah bisa lihat dari strukturnya. Nah, seperti ini dia punya gugus hidroksil. Jika punya gugus hidroksil, berarti dia bisa kita reaksikan dengan reaksi diazo. Dengan reaksi diazo A dan diazo B, itu bisa kita lihat. Kemudian ada gugus amin, berarti kita bisa melakukan reaksi dengan para DAB. Bisa kemungkinan dia akan positif. Lalu kita lihat lagi, apakah OH-nya banyak atau tidak, polihidroksi atau tidak. Kemudian dia ada ring aromatis. Ring aromatis biasanya akan memberikan reaksi positif dengan reaksi Marquis. Seperti itu. Ini adalah beberapa reaksi identifikasi untuk mengidentifikasi dari si amoxicillin. Misalnya kita tambahkan dengan asam pekat ini akan akan kuning. Banyak ya reaksinya dengan diazo A, dengan pehling, karena dia sifatnya mereduksi akan memberikan hasil yang positif. Kemudian dengan kalium tembaga tartar akan memberikan warna ungu. Ini dengan cuprivyl akan ungu, dengan FSL3. Jadi selain ring aromatis tadi, selain dengan reaksi Marquis, kita juga bisa dengan reaksi ferriklorida, nanti dia akan memberikan reaksi yang positif. Dengan PB asetat, ini karena ada unsur sulfurnya, maka dia akan mengendap hitam. Yang mengendap hitamnya adalah si belerangnya. Kemudian dengan kalium sulfat dalam air, ungu kemerahan, lalu reaksi kristal. Oke, ini dia. Di sini saya tidak menambahkan reaksi kromatoprat ya. Kromatoprat itu nanti di amoxicillin juga jadi nanti beda di warna yang dihasilkan. Itulah nanti yang akan membedakan antara amoxicillin dengan ampicillin.
Ini kita selanjutnya ada thiamphenicol, ada S-nya, ada sulfonnya, ada N-nya, ada O-nya, dan ada karbon. Nah, ini dia thiamphenicol ini punya klor. Nah, ini secara identifikasi awal nanti kemungkinan dengan kawat Belsen juga akan memberikan warna hijau. Ini reaksi-reaksinya reaksi dengan reaksi Marquis, karena ini ada ring aromatis ya, otomatis ini nanti akan bereaksi, ada reaksi warna yang dihasilkan. Kemudian kuprifil karena ada gugus hidroksil, Arletinya, reaksi Denigas, kemudian ajo, pasti ajo karena ada hidroksil ya, ada 2 hidroksilnya, pola hidroksil akan memberikan warna merah, kemudian Nessler, kemudian Meyer akan mengendap putih, Dragendorf akan kuning hijau, ini karena ada gugus N, unsur-unsur N akan mengendap dengan Meyer dan Dragendorf. Ini kemudian ada dengan kuprifil, kemudian dengan perak nitrat. Ini harusnya karena ada klornya ada membentuk endapan. Tapi karena di sini klornya terikat, mungkin reaksinya sulit untuk terjadi kecuali kita melakukan destruksi. Kan si klornya dia terpisah dari ininya. Kemungkinan nanti baru bisa terjadi reaksi AgNO3. Lalu dengan para BACL, ini kita mesti melakukan pemanasan, baru dia terjadi reaksi. Lalu dengan NaOH dalam piridin akan menghasilkan warna kuning terang. Lalu reaksi kristal aseton air. Selanjutnya ada cefalexin, ini juga antibiotik yang sekarang masih digunakan, sering digunakan ya DS-nya ya, kita lihat S, N, O, H, dan karbon. Ini juga dari struktur pasti ini ada ring aromatis. Untuk biasanya kalau kita reaksikan secara Marquis bisa berwarna, ini mungkin tidak berwarna, perlu dilakukan pemanasan ya. Kemudian ada hidroksil dengan ajo harusnya dia akan positif seperti itu. Ini adalah beberapa reaksi yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi cefalexin. Kemudian ada sulfaguanidin. Ini sulfon, aminnya. Nah, reaksi korek apinya akan menjadi jingga karena ada gugus fungsi sulfon dan amida. Reaksi ROX-nya kuning hijau lama-lama menjadi hijau kotor. Kemudian dengan para DABACL akan jingga, kuprifil akan biru ungu. Kemudian kupriasetat dan kalium bromat ungu kecoklatan. Ini lanjutannya banyak ya reaksinya. Indofenol, reaksi pari, kemudian reaksi kristal, bisa sublimasi, ini sekarang saya tambahkan ada aseton air juga bisa. Ini sulfamethoxazole. Beberapa reaksi identifikasinya. Reaksi diajo positif dengan para-DAB jingga, lalu ini dengan foklorid. Ada beberapa. Kemudian reaksi ROX-nya warna hijau jamrut. Ini merupakan salah satu reaksi identifikasi khususnya. Kemudian dia bisa positif dengan reaksi esterifikasi, reaksi indofenol, reaksi Joyker, korek api jingga, pari positif, kristal, para DAB, aseton air, dan asam pikrat. Kemudian ini antalgin. Target dengan Meyer, Bochardat positif dengan HNO3 hijau kuning, ferrichloride hijau kuning, HCl dan FeCl3 warna biru, direduksi warna hilang, reaksi diazotasi, AgNO3, reaksi kristal efek kompleks, dan kalium ferrocyanat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. nah, masih bingung Bu tentang kalau reaksi-reaksi yang kayak pakai korek api gitu.
Oh, waktu praktikum nggak ada ya? Ada, Bu. Cuman masih bingung sampai sekarang. Nggak ngerti ya maksudnya. Maksudnya itu reaksi korek api itu yang kita gunakan alatnya itu korek api. Tahu kan korek api? Korek Bu. api yang batang-batang itu. Jadi itu kita ambil bagian pentol, yang ujung pentol yang hitamnya itu kita tutup. Kita buang. Kita buang yang bagian pentol yang hitamnya itu. Kemudian kita ambil batang korek apinya. Kita basahkan dengan asam klorida. Oke, sampai di situ paham ya? Paham, Bu. Kita basahkan dengan kita buat dia basah, bisa kita celupkan, bisa kita teteskan. Dengan asam kloridanya kita teteskan. Misalkan ini batang korek api, nah kita teteskan dia asam klorida sampai dia basah permukaannya. Kemudian kita tunggu sebentar agar meresap asam kloridanya. Kemudian setelah meresap, kita teteskan si sampel ke si batang korek api itu. Bisa kita teteskan, bisa kita celupkan. Nanti batang korek api itu akan berwarna jingga. Seperti itu dia. Pernah ini enggak yang boraks dengan kunyit? Kan itu pakai lidi, diolesin kunyit, dicelupkan ke sampel yang ada boraksnya. Nah itu nanti lidinya akan berwarna merah kan? Pernah tahu nggak itu yang penemuan dari ya. Jadi reaksi korek api itu mirip seperti itu. Nanti yang berwarna itu di korek apinya, di batang korek apinya, di warnanya nanti jingga seperti orange-orange gitu nanti. Mungkin karena kalian nggak langsung terjun praktikum, jadi bingung ngebayanginnya itu gimana. Udah sampai di sini paham maksud reaksi korek api? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Positif reaksi Marquis untuk golongan CHONS itu bagaimana ya, Bu? Karena kan masing-masing senyawa dari CHONS itu hasil dari Marquisnya menghasilkan warna yang berbeda-beda, Bu. Jadi reaksi positif Marquis itu dia artinya dia berwarna, menimbulkan warna atau bagaimana ya, Bu? Karena kan dia masing-masing beda warna hasilnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi, kalau kita akan melakukan reaksi warna, itu teknisnya kita itu melakukannya di spot plate. Tahu spot plate? Piringan-piringan, dia seperti porselen, dia ada lubang-lubang putihnya. Coba ya, sebentar saya coba cari di internet. Karena kalian nggak praktikum, jadi nah ini kelihatan ya spot plate. Ada kelihatan nggak spot plate-nya? Tidak. Saya belum share screen ya. Tunggu ya, saya share screen dulu. Ini kelihatan spot plate? Kelihatan, Bu. Oke, ini adalah spot plate ya. Ini biasa kita gunakan kalau di laboratorium itu untuk mereaksikan warna. Jadi ketika kita melakukan reaksi warna, kita itu harus menggunakan blanko. Apa itu blanko? Jadi misalnya air. Jadi kita tulis di sini misalnya kita labelin ini blanko, baru ini sampel. Jadi ini air yang tidak ada sampelnya, kita teteskan di sini, kita masukkan. Kemudian di sini sampel. Lalu tambahkan reaksi Marquis. Jika kita mau melihat reaksi warna dari Marquis, apakah dia positif atau tidak. Seperti itu. Nah, kita tambahkan ke sini, lihat reaksinya, warnanya. Masukkan Marquisnya sama ya. Kalau ke sini 1 tetes, ke sampel pun 1 tetes. Nah, kita lihat
Jika warnanya berbeda, berubah antara yang si blanko dengan si sampel, maka kita bisa asumsikan reaksi markisnya positif. Gitu ya. Jadi kalau warnanya sama, tidak ada perubahan, misalnya di sini warnanya merah, di sampel ini pun tetap merah. Berarti kan sama, berarti tidak ada perubahan warna, berarti reaksi itu negatif. Nah, kalau dia misalnya berubah warnanya, misalnya berubah jadi lebih pekat, menjadi merah hati, atau merahnya lebih kecoklatan, setidaknya berubah warnanya, maka kita bisa asumsikan reaksinya positif. Seperti itu. Atau di sini pun tidak perlu kita tambahkan air, di sini belangkonya kita masukkan saja reaksinya, markis. Di sini sampel tambah markis. Kita lihat, apakah warna markisnya berubah? Berubah jadi pekat, atau berubah menjadi warna lain. Intinya, ketika warna ini berbeda antara belangko dengan si sampel, maka kita bisa asumsikan reaksinya positif. Jadi, sebenarnya tekniknya seperti itu. Saya tidak pernah menyarankan melakukan reaksi warna itu dengan menggunakan tabung reaksi. Karena kan tabung reaksi itu bening, lalu dia panjang, dan kita tidak bisa memastikan warnanya itu benar-benar itu warnanya atau tidak. Yang secara teknis, kalau ingin melihat endapan, baru kita gunakan tabung reaksi. Ya, sampai di sini paham. Jadi, ketika kita ingin melihat reaksi warna, itu teknisnya yang baik, kita itu menggunakan belangko. Jadi, kita bisa memang lihat bagaimana perbedaan warnanya, terjadi perubahan warna atau tidak. Karena kalau di spot pad ini jelas dia perubahan warnanya. Berubah warna sedikit pun akan terlihat jelas. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Coba ya, ada reaksi Korea. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang lain yang mau bertanya tentang ini? Atau tentang praktikum? Ada yang belum jelas? Ini udah practical test praktikumnya? Belum, Bu. Hari Sabtu, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum practical test? Kita bisa memang lihat bagaimana perbedaan warnanya. Jadi udah paham semua ya? Jadi udah siap untuk practical test? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Saya, Bu, kurang ngerti yang tentang Diageo itu, Bu. Yang dia positif tertarik, positif tidak tertarik gitu, Bu. Oh, karena dari video ya? Saya nggak punya Iya, Bu. videonya. Jadi yang kalau positif tertarik, dia itu, bentar ya, ada nggak contohnya? Reaksi ajo. Nggak ada pula. Jadi dia itu tertarik itu saat dia kan ada kayak kita ini, kalau kita campurkan minyak sama air, dia kan nggak akan tercampur kan, terpisah dia antara si minyak sama airnya, lapisan minyak sama air. Nah, kalau kita masih lihat batas antara dua lapisannya, berarti dia itu tidak tertarik.
kalau kita masih melihat batasnya. Tapi kalau kita sudah tidak bisa melihat batasnya antara lapisan yang bawah dan yang atas, berarti itu tertarik dia. Bisa ngebayangin ya. Kalau kita campurkan minyak sama air, kan dia pasti nampak kan batasnya. Kita tahu mana yang air, mana yang minyak. Itu berarti dia tidak tertarik kalau kita masih tahu batasnya di mana. Kita masih bisa menentukan batasnya di mana. Nah, kalau kita sudah tidak lagi bisa menentukan batasnya, sudah karena dia sudah ada yang tercampur antara minyak dan air. Nah, berarti itu tertarik. Kalau misalnya kalian bisa ngebayangin sirup kurnia, sebelum kita campur dengan air, itu kan masih agak terpisah lapisannya antara kurnia dengan airnya, kan? Putih dengan merah. Nah, pasti nanti ada si sirup yang tertarik sebagian ke yang air. Ada yang dia kayak gelombang-gelombang gitu, perlahan masuk ke dalam air. Nah, itulah gambarannya kalau dia tertarik. Jadi kalau dia tidak tertarik itu memang langsung nampak terpisah lapisannya. Kita tahu ini air, ini sirup gitu. Itu bayangannya. Bisa dipahami? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bu kalau pertanyaannya agak keluar dari topik. Boleh, nggak masalah. Jadi Bu, sebelumnya kan kami juga pernah belajar tentang senyawa obat yang mengandung CHO, terus CHON juga. Jadi kira-kira reaksi apa gitu Bu yang membedakan mana dia senyawa obat sampel ini dari golongan CHO dan mana yang dari golongan CHON dan mana juga yang dari CHONS. Kayak seperti misalnya reaksi apa yang spesifik dari golongan itu gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti saya katakan tadi, senyawa dia sampai CHONS pasti dia yang sama itu unsurnya CHO kan ya. Pasti dari CHO, CHON, CHONS itu kan punya unsur penyusunnya C, H, dan O. Ya kan? Atau secara keseluruhan saat kita identifikasi golongan, otomatis dia itu positif. Kita misalnya yang umum itu kalau menentukan ada gugus hidroksil atau tidak, kita lakukan reaksi Ajo. Nah, reaksi Ajo. Baru nanti ada lagi perbedaannya untuk melihat strukturnya, apakah hidroksilnya itu banyak atau sedikit, terus apakah hidroksilnya itu terikat pada alifatis atau pada ring aromatis. Itu tadi, ada bedanya kan yang tadi yang baru ditanyakan tertarik atau tidak tertarik dari situ. Kemudian berarti nanti CHO itu kita lihat lagi dia reaksinya itu dia mereduksi atau tidak. Nah, umumnya kan semua punya mereduksi. Nah, itu kalian nanti sebelum ujian buat pengelompokan. Misalnya kalau yang yang secara umum senyawa-senyawa CHO itu punya bentuknya itu ada yang bentuknya larutan. Nah, kalau CHONS itu umumnya bentuknya padat. Pertama dari identifikasi pendahuluan itu kita sudah bisa ada gambaran. Kira-kira sampel kita apa? Kalau ketemunya yang cair, kemungkinan kita langsung coret CHON dan CHONS. Kecuali nanti dikasih sampelnya bentuk suspensi. Karena suspensi itu bisa dia air yang pembawanya, bisa serbuk sebagai obatnya atau kebalikannya. Tapi kalau udah langsung bentuknya larutan, cairan, itu yang punya bentuk cairan itu hanya CaO. Jadi kalian harus tahu sifat masing-masing nyawanya dulu. Kemudian dari rasa, itu pertama dari bentuk ya. Kemudian dari rasa, umumnya yang punya rasa manis itu hanya yang punya gugus yang dia senyawa CHO. Yang ada rasanya manis itu biasanya CHO. Jadi kalau dia udah CHON, CHONS itu umumnya nggak ada lagi yang rasanya manis. Umumnya semua rasanya pahit. Paling ada beberapa yang spesifik itu berikan rasa kebas atau pahit sekali, tapi umumnya kalau ada CHONS itu manis. Nah, kemudian itu udah bisa kita bedakan dari bentuk. Lalu kita lakukan reaksi penggolongan. Kalau reaksi penggolongan otomatis pasti semua sama.
antara CHO, CHON, dan CHONS. Nah, kalau semua reaksi CHO positif, ada gugus hidroksilnya. Nah, kita lanjut ke kemarin dengan Prof. Prisam apa identifikasi untuk golongan yang mengandung CHON, yang mengandung amin. Amin primer, amin sekunder, atau amin tersier. Nah, kalian lakukan. Kalau misalnya positif, berarti sampel kalian punya juga gugus N. Kemungkinan sampel kalian itu bukan lagi golongan CHO, tapi antara dua, CHON dan CHONS. Seperti itu. Lalu kalian lanjutkan lagi, lakukan identifikasi golongan CHONS yang ada unsur S-nya. Yang tadi, reaksi korek api misalnya, itu secara umum, reaksi CHONS itu punya, reaksi korek apinya positif. Nah, kalau positif reaksi korek apinya, berarti sampel kalian itu golongan CHONS. Seperti itu. Kalau misalnya tidak, berarti sampel kalian tuh CHON. Seperti itu. Nah, sama tadi, kalau kalian buat reaksi penggolongan CHON, ternyata tidak ditemukan adanya unsur N, berarti sampel kalian itu CHO, golongan CHO, seperti itu. Jadi kita memang harus mengelompokkan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya analisis kualitatif ini kita seperti mengumpulkan puzzle-puzzle, sehingga dia membentuk satu struktur. Seperti yang saya katakan tadi, dari rasanya, dari bentuk, dan dari warna. Itu kalian buat secara umum ciri-ciri dari masing-masing golongan. Kemudian reaksi penggolongannya. Misalnya dia, di ini positif gugus hidroksil, berarti strukturnya punya gugus OH. Kemudian kalian reaksikan untuk menentukan adanya gugus amin. Kalau positif, berarti strukturnya punya amin, punya gugus amin, punya unsur N. Berarti kemungkinan CHON atau CHONS. Lalu kalian reaksikan untuk menentukan ada atau tidaknya sulfonnya atau S-nya. Jika positif, berarti unsur kalian, senyawa kalian itu punya struktur, punya unsur CHON dan S. Seperti itu. Kalau enggak, tidak ada S-nya, berarti unsur senyawa kalian itu, penyusunnya itu CHO dan N. Kalau N-nya enggak ada, berarti CHO. Oke, paham ya? Oke, sebentar ya. Oke, apakah tadi jawabannya sudah menjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi saya sarankan kalian buat daftar tabel, buat list senyawa-senyawanya. Kira-kira ciri-ciri khusus dari masing-masing golongan senyawa itu apa? Kemudian reaksi penggolongannya itu apa gitu. Yang paling hampir semua senyawanya itu punya reaksi yang positif dengan penggolongan itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya cukupkan perkuliahan kita sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi besok jam 3 dengan presentasi tugas kelompok. Saya harap semua